Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita diperjumpakannya kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah jelaskan pemahaman dari kalimat ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada perjumpaan kali ini kita akan bahas syarat-syarat menuntut ilmu. Syarat-syarat menuntut ilmu ini pertama adalah bergerak tubuh kita hendaknya. Maksudnya usahakan kalau kita mencari ilmu itu pergi ke satu tempat, baik yang di luar desa kita, di luar kampung kita, minimal di luar tempat kediaman kita ya. Jangan niru-niru orang yang sekarang ingin nuntut ilmu manggil ustadz ke rumah. Itu baik juga ya, tapi tidak memenuhi syarat untuk menuntut ilmu. Pertama, syarat menuntut ilmu bergerak tubuh kita hendaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat menuntut ilmu itu adalah berbicara lisan kita hendaknya. Artinya sering mutalaah, diajarkan sama gurunya bismillah, sering dibaca bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang pertama itu ada ilmunya, baca lagi tambah ilmunya, baca lagi tambah ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak tubuh kita hendaknya, kemudian berkata lisan kita hendaknya. Yang ketiga, syarat menuntut ilmu itu adalah memikir akal kita atau otak kita hendaknya. Jadi lisan membaca, akal memikir yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bacaan bismillah yang pertama itu pasti ada ilmu yang didapatkan. Baca lagi bismillah yang kedua, tambah ilmunya. Baca lagi bismillah yang ketiga, tambah ilmunya. Kalau disinergikan gerak tubuh, ucapan lisan, dan memikirnya akal. Kemudian yang keempat, syarat menuntut ilmu itu mengenal hati kita hendaknya. Jadi hati mengenal apa yang dibaca tadi ya, diterawang oleh hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya di saat kita baca bismillah itu usahakan tubuh kita agak bergerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh bergerak, lisan bicara, pikiran, otak memikir, hati mengenal. Jadi syariatnya, tarekohnya, hakikatnya, makrifatnya. Bergerak, berbicara, memikir, mengenal. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa yuhibbul mutatahhirina. Allah itu cinta, sayang kepada orang yang suka bersuci, orang yang suka bebersih. Berbersih dari apa, saudara-saudara? Pertama, berbersih dari hadas, bersih badan kita dari hadas hendaknya. Ya, ini juga syarat menuntut ilmu ya. Usahakan kalau kita menuntut ilmu tadi, badan kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, usahakan wudu. Kalau mau tolaah kitab, baca Quran, baca hadis, baca kitab, atau mau hadir ke majelis pengajian, usahakan wudu. Nah, Allah suka kepada orang yang bersih, orang yang suci. Kemudian yang kedua, bersih lidah kita hendaknya dari mencaci maki, bergunjing, bergosip, memfitnah, dan mengadu domba. Nah, ini juga bagi orang yang ingin dapat ilmu manfaat. Ya, di samping jasadnya bersih dari hadas kecil, hadas besar. Ya, kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi, itu dibahas dalam kitab fikih. Kemudian bersih lidah kita hendaknya dari bergunjing, memfitnah, mengadu domba, bergosip, dan yang lainnya. Ya, jadi orang kalau mau dapat ilmu manfaat, badannya dijaga, jangan sampai bernajis atau berhadas. Ya, lidahnya juga dijaga, jangan sampai bergosip, bergunjing, memfitnah, mengadu domba. Itu semua perbuatan roh tamyiz, ya, perbuatan iblis, perbuatan Abu Jahal, bukan perbuatan Muhammad, bukan perbuatan diri yang sebenar diri. Kemudian yang ketiga, suci hati kita dari takabur, sombong, hendaknya. Ya, lidah bersih dari fitnah, mengadu domba. Ya, jangan ngaji semangat, gosip semangat, ngaji semangat, bergunjing juga semangat. Pulang dari pengajian bukannya menyampaikan ilmunya, malah mempergunjingkan orang. Kadang-kadang ustadznya dipergunjingkan, diomongin. Nah, ini nggak benar, ini nggak akan dapat ilmu yang manfaat. Kemudian suci hati kita dari takabur dan sombong, tamak, rakus, dan sebagainya. Itu syaratnya untuk menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa syarat orang itu supaya mendapat ilmu paham, ya. Ilmu yang tidak hanya sekedar di akal tapi juga masuk ke dalam hati. Kata Imam Syafi'i, al ilmu fi sudur wala fi sutur. Ilmu itu di hati, bukan di kepala, bukan di akal. Maksudnya apa? Kalau ilmu hanya di akal, nggak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk supaya ilmu kita masuk ke dalam hati, 4 syarat pertama yang udah kita jelaskan tadi. Pertama, bergerak tubuh kita hendaknya. Kedua, berbicara lisan kita hendaknya. Ketiga, memikir otak kita hendaknya. Dan keempat, mengenal hati kita hendaknya. Nih, 4 ini harus sejalan, bisa kita nuntut ilmu. Gerakkan tubuh, ya, ucapkan ilmu itu dengan lisan, pikirkan dengan akal, dan kenal dengan hati. Insya Allah nanti akan dapat ilmu paham. Karena pembahasan kita ini kan tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan melihat Tuhan seperti kita melihat yang lainnya, enggak. Ya, mengenal Tuhan di dalam pemahaman. Tuhan itu hanya bisa kita pahami dalam pemahaman, karena dia tidak hanya sekedar gaib, tapi maha gaib. Kalau jin hanya gaib, bahkan nggak gaib. Ya, jin itu 75% gaib, tapi masih ada 25% zahirnya. Dia masih bisa dilihat, kayak setan, jin, dan seterusnya. Tapi kalau Allah itu maha gaib, dia hanya ditemui dalam pemahaman. Masyarul muslimin yang berbahagia, maka ilmu itu harus sampai ke tingkat pemahaman, tidak hanya sekedar berputar di akal kita saja. Masyarul muslimin yang berbahagia. Kemudian bersihkan jasad kita dari hadas dan najis. Ya, hadas secara hukmiah, ya, mungkin hadas kecil atau hadas besar, najis ya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fikih. Bersihkan itu. Kemudian bersihkan lidah kita dari fitnah, gosip, adu domba, berkata kotor. Kemudian bersihkan hati kita dari takabur, sombong, tamak, rakus, hubud dunia, dan seterusnya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka sedikit demi sedikit kita akan diberi oleh Allah pemahaman tentang ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, terutama ilmu tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.